Ini pengecekan pH di ulangan 2 baris keempat di belakang, pH 5,8. Di situ garisnya nampak yang merah. Jadi ini daerah pupuk perakaran sawit yang kita pupuk, bekas pupuk granul. Ya, dan kondisi tanamannya seperti ini. Ini diberikan pupuk granul 1 kilo per batang yang dimix dengan pupuk urea dan KCl. Kelihatan di sini corak warna batang pelepah itu yang kuning mulai nampak hijau bercak, atau katakanlah warna kuning yang agak ada kehijauan di batang pelepahnya. Dan ini kondisi daunnya banyak tunas, nampak mulai menyerap dari pupuk granulnya, menunjukkan positif daripada pemberian pupuk ini. Dan ini ulangan keduanya, daun juga hijau, sudah banyak daun yang membuka pelepahnya dan warna daun lebih hijau tua atau gelap. Setelah kita biarkan berselang 5 menit, pH kembali naik, bertambah naik menjadi 6. Bisa dilihat di sini. Ya, itu. Jadi pH jadi 5,8 menjadi 6. Mulai stabil. Memang seharusnya ditunggu 5 menit baru bisa dilihat. Pasti tidak bergerak lagi pH tersebut. Jadi menandakan indikasi positif terhadap pemberian pupuk granul yang diberikan di area perakaran. Jadi kita coba pindahkan, kita angkat, kita cek pH-nya, lebih kurang jaraknya 50 cm. Masih tetap di area perakaran, tapi ini tidak terkena pupuk granul, jadi di luar dari area pemupukan. Kita coba tes pH-nya di luar area pemupukan dengan pupuk organik. Sebagai lebih pembanding, nyatanya kita lihat berapa pH yang tidak diberikan pupuk granul organik. Ya. Kita tunggu selama lebih kurang 5 menit. Oke, sudah lebih kurang 5 menit. Kita tunggu, kita cek kembali pH-nya. Ternyata di sini tunjukkan pH di luar area pemupukan organik granul itu berkisar 5,4. Jadi garis menunjukkan garis merah di atas tulisan pH itu garis kedua setelah menunjuk angka 5 itu 5,4. Jadi di luar perakaran pupuknya atau tanahnya ini sedikit rendah atau asam. Nah, ini tadi yang pertama lubang bekas kita cucuk tadi jaraknya. Ya. Ini dia tuh lubangnya. Dan ini dia jaraknya sekitar 50 cm. Ini yang kita cek tadi pH-nya 5,4. Perlu saya tambahkan di sini terhadap ulangan 3 masih pemberian pupuk organik granul. Ini pada awalnya tanaman ini pelepahnya kuning. Namun di sini sudah mulai kelihatan hijau. Nah, ini dia. Awalnya kuning, sudah mulai hijau dan daunnya nampak lebat pertumbuhannya. Ini yang ada posisi di berada ulangan ketiga baris ke-3. Sedangkan di ulangan keempat ini yang menggunakan pupuk NPK 1 kilo per batang. Ini daunnya masih sedikit pertumbuhan tunasnya.
atau pelepahnya. Nah, ini baris keduanya. Jadi belum nampak kelihatan lebat pertumbuhan daun, masih sedikit lambat dibandingkan dengan pupuk organik granul yang kita aplikasikan. Dan ini ulangan keempat juga yang menggunakan pupuk mutiara NPK, masih sedikit jumlah daunnya. Dan ini salah satu juga contoh tanaman yang pelepahnya awalnya kuning atau agak sedikit kerdil, sudah menunjukkan perubahan warna pada pelepah, mulai coklat atau hijau. Dan ini daunnya sudah mulai banyak berkembang. Pengecekan pH di area bekas pemupukan riset berkisar 5,8. Sebagai pembanding, ini pengecekan pH di luar area pemupukan, di luar tanaman sawit. Ini lahan bebas, tidak ada tanaman sawit di sini. pH-nya 5,5, bisa dilihat di sini. Sebelumnya tadi kita bandingkan dengan pemupukan di area pelakaran sawit dengan pupuk granul kita sekitar 5,8. Jadi ini pembandingnya tanpa pemupukan. Tanah di sini di lahan sawit ini berkisar 5,5 pH-nya. Ini tanaman yang kita lakukan pengecekan pH tadi sebelumnya sudah menampakkan tunas atau daun yang lebih hijau dan sehat. Daun lebih rimbun, nampak hijau, dan pelepahnya mulai jatuh ke bawah. Jadi di sini pucuk tunas daun terus keluar dan daun nampak lebih hijau dari sebelumnya. Hampir rata seluruh tanaman yang ada di lokasi satu setelah umur lebih kurang 1,5 bulan, daun di pucuk mulai tumbuh, ada yang baru dan sudah mulai berkembang. Ini lokasi satu yang kita lakukan penelitian di tanggal 8 Juli 2023. Ini ulangan kedua, yang tadi ulangan pertama yang sebelumnya. Ini bagian dalamnya. Untuk nomor 2 di dalam barisan, tunas juga sudah muncul. Ini ulangan ketiga, sudah mulai muncul. Dan ini baris kedua di dalam ulangan ketiga, tunas sudah banyak yang keluar. Dari ulangan 1, 2, dan 3 adalah pupuk yang kita berikan, pupuk organik granul yang dicampur dengan urea dan KCl. Sedangkan pembandingnya untuk ulangan 4, ini ulangan 4, pertumbuhan daun masih sedikit. Ini baris pertama dalam ulangan 4 dan ini baris kedua. Jadi ulangan 4 ini khusus menggunakan pupuk NPK mutiara dengan dosis 1 kilo per batang. Sedangkan ulangan 1, 2, dan 3 itu pemberian pupuk granul 70% dan urea KCl 30%, totalnya juga 1 kilo per batang. Jadi ada sedikit perbedaan memang dari segi pertumbuhan daun, lebih cepat untuk aplikasi pupuk organik granul dengan urea dan KCl. Jadi pertumbuhan daun lebih lebat. Ini seperti ini yang kita contohkan di ulangan 3. Sedangkan ulangan 4 yang menggunakan pupuk NPK mutiara dengan dosis 1 kilo per batang,
pertumbuhan daun masih sedikit. Nampak di sini masih rongga-rongga atau daun tunas masih baru mulai keluar muncul. pH di lokasi ketiga daerah Prakaran, ini bekas pupuknya hitam-hitam. pH-nya menunjukkan 6 pas tepat di garis merah. Dan ini kondisi fisik tanamannya dari batang hingga pelepah nampak subur. Ini di lokasi ketiga, Om. Ini bekas cucuan atau alat pH yang menancap tadi. Dan kita pindahkan di sini ya, lebih kurang 80 cm, masih daerah Prakaran, menunjukkan pH-nya 5, sedikit asam dibanding yang tidak dipupuk. Ini yang tidak dipupuk, pH-nya 5.